Halo teman-teman, di video yang satu ini aku lagi pengen cerita tentang perjalanan tes IELTS-ku ya pas bulan Maret sama Mei ini. Halo teman-teman semua, ini hari weekend, lagi kosong. Sebelum kita mengerjakan assignment, aku lagi jalan-jalan dulu nih ke Dean Village. Ini salah satu destinasi wisata yang ada di Edinburgh. Sebenarnya apa ya, kalau di Malang tuh kayak jadi pagi gitu, jadi warna-warnain dekat bantaran sungai, kurang lebih ya kayak gini. Tapi ya lumayan lah untuk rehill gitu kan. Nih, kurang lebih kayak gini pemandangannya. Nah, ini bagus nih, rumahnya bagus banget di sini nih. Bagus banget. Jadi Dean Village ini kalau dari kosan aku, dari flat aku, sekitar 36 menit. Biasanya emang kita udah jalan, nggak pakai bus, nggak pakai transportasi umum karena mahal ya di sini. Jadi lebih baik kita jalan kaki 30 menit. Sekitar berapa kilo ya? Nggak sampai sih sekilo. Jadi ya santai lah, ngurusin badan juga gitu. Oke, have a weekend teman-teman. Semoga lancar kegiatannya, dan besok jangan lupa ada Senin. Yang pertama itu soal speaking. Kemarin speaking aku dapat 7. Salah satunya ya mungkin aku lakukan dan teman-teman bisa praktekkan juga, karena kita ya Indonesia foreign language ya kalau untuk Inggris bukan mother tongue kita. Jadi kalau kita benar-benar belum biasa kayak aku ini, mending lebih baik pakai template sih, karena beneran ngebantu. Kayak kemarin contoh, aku biasanya pakai kalau ngatarin pendapat ya, misalnya ngomong to be completely honest with you, atau mungkin if I were given a choice I would prefer to say bla 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 misalkan. Nah yang kayak gitu tuh biasanya bisa ningkatin skor, jadi meningkatkan naturalitas kita dalam ngomong, walaupun karena pakai template ya, jadi nggak terlalu maksimal tapi minimal tuh ngebantu. Yang kedua, kalau speaking itu sebenarnya kayak ngobrol biasa sama teman, jadi nggak terlalu kaku ya, kita santai aja ngomong sama si examinernya. Tapi jujur dari 2 tes itu kayaknya memang ada subjektivitas ya. Dari examinernya kadang ada yang sangat pelit gitu kan, tapi ada yang baik juga, dan temanya bisa jadi apa yang teman-teman gak kuasain. Beruntungnya pas di yang kedua itu aku nggak dapet speaking soal ekonomi gitu. Nah yang ketiga, pas speaking itu diusahakan kita udah nyiapin subjek spesifik kita, misalkan signature product kayak makanan khas, atau mungkin to reach the equilibrium kalau misalkan itu economic subject. Apalagi ya, pokoknya banyak banget deh subjek spesifik yang teman-teman bisa cari di website ataupun di literatur lainnya kalau untuk speaking. Nah yang kedua itu soal listening. Kalau listening itu kan ada beberapa soal dan beda tingkatan kesulitannya ya. Nah aku pribadi kemarin salah satu yang kulakukan adalah, pertama itu penting banget, jangan panik, jangan overthinking, relax. Karena dengan begitu kita bisa fokus. Dan kalau CBT, computer based test, itu emang kita pakai headset di telinga kita, jadi sangat kedengaran, sehingga jangan panik. Kalau misal panik bakal ke distract konsentrasi kita. Itu yang pertama, penting banget buat kita tetap fokus. Dan diusahakan untuk baca dulu teksnya sebelum itu disebutkan, sebelum itu di play audionya. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau listening itu kan si orang itu bakal baca gitu kan, ngomong, conversation, ada word yang emang distressing, ditekankan gitu, di-emphasize. Nah itu biasanya bakal jadi jawaban. Jadi kalau teman-teman udah ngebaca dulu kan teksnya sebelumnya, cari word yang biasa di-emphasize, itu kemungkinan besar itu jawabannya kalau untuk listening. Dan yang terakhir, kalau ngomongin soal vocabulary, dari beberapa soal itu sebetulnya sih vocabulary yang emang diampu ya, yang emang dikasih sama IELTS nggak terlalu sulit, lebih ke basic, sehingga teman-teman nggak perlu khawatir harus bingung, karena mungkin jawabannya bisa jadi kayak door atau garden atau fish. Dan mungkin ada juga sih yang levelnya lebih sulit di akhir-akhir nomor gitu, kayak 2 kata, 3 kata bahkan ya. Jadi makanya kembali di awal, kalau menurutku kemarin aku bisa dapat 7,5 di IELTS Academic Listening itu karena aku mencoba menenangkan diri, tidak overthinking, dan konsentrasi gitu.
apalagi udah dapat headset udah enak. Selanjutnya yang ketiga yaitu reading. Kemarin reading aku nggak bagus-bagus banget, dapat 6,5. Tapi mungkin aku pengen ngasih evaluasi ya, refleksi yang bisa aku sampaikan adalah yang pertama, kalau reading itu intinya sama sih kayak soal-soal pada umumnya. Jangan terpaku pada soal tertentu yang susah. Tapi kalau misalkan emang ada yang susah, di skip dulu, yang mudah dulu. Karena kemarin aku tuh kenapa dapat 6,5, belum seluruhnya bisa dijawab dengan sempurna dengan konsentrasi yang full karena udah mepet banget waktunya. Jadi saranku adalah lihat soalnya secara 1-2, kalau misalkan ada yang sulit di skip dulu. Itu yang soal reading. Nah yang kedua ini penting banget menurutku. Kan biasanya kalau dalam reading tuh ada satu statement soal. Nah kamu cari di satu statement soal itu ada specific word nunjukin kayak tahun, nama, tempat dan lainnya. Itu biasanya bakal nunjukin di paragraf mana jawabannya itu berada. Jadi biar kita nggak dari awal screening dari awal paragraf hingga paragraf, biar kita udah tahu paragraf keberapa itu jawabannya kayak gitu. Makanya dilihat dulu spesifik wordnya yang mana. Selanjutnya nanti ada titik-titik ya yang menjadi soal. Biasanya kata-kata sebelumnya atau diantaranya itu merupakan locator. Locator dalam artian dia itu nunjukin kurang lebih di sekitar sini jawabannya. Jadi biar mempermudah waktu dan dalam kita menjawab soal-soal yang ada di reading. Nah yang keempat ini yang menjadi kendala banget. Pas bagian writing aku dapat 6. Dan kalau dari evaluasiku ya, pertama itu soal word count-nya, berapa jumlah katanya. Kan kalau yang essay pertama itu 150, aku saranin 180 aja maksimum. Jadi di antara 150 sampai 180. Yang kedua, kalau yang essay kedua dari yang 250 diperbolehin, rentangnya itu 250 sampai 280 aja. Kemarin tuh kayaknya aku terlalu ambis dan terlalu banyak argumentasi, bahkan kayak essay kedua sampai 350-an sehingga redundant untuk si assessor itu ngelihat koherensinya itu dari argumentasi ataupun esai yang kita berikan. Jadi jangan terlalu banyak, yang penting ideal sesuai dengan apa yang diminta oleh IELTS kayak gitu. Dan yang kedua, sebenarnya kalau LPDP kan tentang juga opinion ya, essay opinion. Yang penting tuh AREL, rumusnya AREL, assertion, reasoning, exampling back. Udah itu aja, menurutku udah simple. Yang penting gak terlalu banyak dan pas kata-katanya yang tadi aku bilang 150 sampai 180. Jadi pakai argumentasi yang IELTS AREL aja biar compact dan gak terlalu bertele-tele. Dan yang ketiga, mungkin kalau teman-teman lagi latihan writing gitu, bisa banget pakai Grammarly ya. Mungkin teman-teman ada yang pakai Grammarly Premium. Sekarang kayaknya udah banyak banget ya Grammarly Premium, dan itu bisa dipakai nanti teman-teman latihan gitu kan, nulis esai dari latihan soal, terus kalian evaluasi dari Grammarly. Kalian lihat pola Grammarly kayak gimana. Itu sebenarnya ngebantu untuk merapihkan tulisan dan membuat esai kita bakal lebih bagus lah. Jadi itu lumayan membantu kalau kita pakai Grammarly untuk koreksi esai latihan kita. Nah teman-teman, untuk yang terakhir secara umum, kalau aku mau rekomendasikan teman-teman, aku kemarin belajar juga pakai website yang gratis, namanya IELTSlist.com. Itu gratis dan itu resource-nya banyak banget. Teman-teman kalau mau belajar speaking, terus juga writing, pengen belajar listening dan lain-lain, itu bisa ke website tersebut. Dan emang kemarin tuh aku ada beberapa ikut kursus. Pertama itu di Leaders English pas lagi ada program Bakti Nusa, kebetulan gratis. Jadi alhamdulillah kebantu juga untuk nambah resources. Sama di Alessandro English Academy, itu lumayan compact dan lumayan komprehensif latihannya. Jadi bener-bener ngedrilling aku bisa dapat naik 1 angka di 1 minggu tersebut kayak gitu. Dan juga sih sebenarnya udah banyak banget platform podcast gitu kan, kayak British English atau mungkin platform yang lain. Tinggal teman-teman cari di Google ataupun di Spotify, itu kalian dengerin, biasanya bisa meningkatkan skills, semua skills sebenarnya, listening, terus juga reading, speaking. Dan jangan lupa nih intermezzo, biasa kita bisa nih nonton Netflix gitu kan. Jadi kalau misalnya lagi latihan IELTS, ubah dan targetin kita harus nonton film yang berbasisnya UK atau British accent. Misalkan Sherlock Holmes, Harry Potter, atau mungkin banyak lah pokoknya. Itu banyak banget film-film yang British accent
teman-teman bisa nyoba, itu ngeboost banget buat kita ningkatin kemampuan listening. Ya, kurang lebih itu semua yang bisa aku rekomendasikan. Bisa jadi aplikatif, bisa jadi teman-teman beda kasusnya. Silakan kalau teman-teman punya review lagi atau mungkin punya ide lain, silakan share di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih semua, have a good day.